Di Pekanbaru sekarang ada namanya model jilbab pasrah tapi tak rela. Macam mana modelnya Pak Ustaz? Yang di belakang pasrah, yang di muka tak rela. Itulah yang mengajar di lokal. Dengan tangan begini. Kutek. Anak-anak sekalian, apa tak makin gila murid ini? Kuku panjang. Kutek hitam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Mana SMP 13 Bu? Sana. Gaya. Pakaian sempit, menjerit. Memang pakai rok, tapi rok itu sempit. Menjerit paha itu. Tolong. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Saya tak ingin amal yang baik bersama orang baik-baik pagi ini menjadi putus, maka saya awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis, kalau di dalam majlis itu tidak disebut salawat, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Saya tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka saya pun bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang besar. Anak-anak kita sayangi, Bapak Ibu guru menyayangi siswa dan siswi. Adapun yang besar, pemimpin, kita hormati. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Ketua Lembaga Adat, Bapak Ketua LPTQ, Bapak Ketua Imam beserta seluruh pengurus Masjid Raya. Bil khusus sahibul hajat pada hari ini, Bapak Ibu Ketua, anggota, pengurus PGRI, semua Bapak Ibu guru yang berhadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya berceramah ini rasanya biasalah sudah. Tapi berceramah di depan guru-guru ini berat. Kenapa? Karena guru-guru ini orang yang memang biasa menghadapi orang banyak. Jadi kalau berceramah di depan orang biasa, itu orang mendengarkan kaji kita. Tapi kalau kita ceramah di depan guru, guru itu menilai, ini ustaz ini nilainya 70. Apalagi kalau ustaz itu bukan pula guru, nah ini berat. Saya pribadi adalah seorang guru. Saya guru. Jadi sebetulnya ceramah di depan guru ini tak boleh, karena melanggar kode etik, sesama guru dilarang saling mendahului. Tapi karena ini amanah, diminta. Alhamdulillah malam tadi sampai di Sungai Pakning. Setelah pengajian di Masjid Jalan Ronggowarsito, langsung izin berangkat jam 10 sampai jam 2 malam tadi di Pakning. Sholat subuh di masjid dekat hotel. Habis itu berangkat kemari, lalu kemudian dijemput di pelabuhan. Kemudian selama di perjalanan itu beberapa kali telepon masuk ke panitia, saya tengok. Sampai Pak Ketua yang membawa mobil kencang betul. Saya khawatir saking kencangnya pindah ke alam lain. Alhamdulillah, berkat doa Bapak Ibu sampai kami dengan selamat. Alhamdulillah. Yang saya hadapi ini adalah guru. Guru itu katanya
Kenapa dia disebut guru? Karena dia digugu dan ditiru. Apanya yang ditiru orang? Semuanya. Dari gaya bicaranya, dari jilbabnya kalau dia perempuan, dari gaya tangannya kalau laki-laki, dari mulai cara dia menulis di spidol di whiteboard sampai kalau dia merokok. Kalau bulat asapnya, bulat juga asap murid itu. Sampai begitu guru itu, luar biasa. Ustaz kok tahu begitu? Karena kami dulu selalu menirukan gaya-gaya guru kami. Dulu waktu mau pelatihan ke Mesir itu ada pelatihan di Jakarta 2 bulan. Jadi guru itu ada setiap sebentar-bentar megang kepala, sebentar-bentar megang. Keluar dari lokal kawan saya punya catatan. Man, ya bapak itu tadi 45 kali megang kepala. Sampai sebegitunya murid itu perhatian kepada murid. Oleh sebab itu, gaya bicara, gaya duduk, semuanya diperhatikan oleh murid, digugu dan ditiru. Jadi bukan dia sekedar mengajar saja. Guru adalah sumber inspirasi. Oleh sebab itu, kalau guru tidak punya bakat seni, dia stres. Sekarang banyak orang bakatnya sebetulnya bukan guru, dia tukang. Tapi karena guru itulah yang paling mudah dulu sekolahnya dan dapat ijazah, dan paling banyak penerimaan PNS dari itu, dia lulus. Maka jangan heran kalau ada guru tukang pukul. Karena aslinya dia dulu memang hobinya mukul martil aja. Jadi tidak punya bakat sama sekali. Inilah yang merusak citra guru itu. Padahal guru itu adalah seni. Guru itulah menikmati. Jadi kalau ada guru masuk lokal, tulis di papan, anak-anak baca, simpulkan sendiri. Bapak mau update status sebentar. Ini guru yang stres. Dia menghadapi murid itu sudah tidak ada bakat dia di sana. Akhirnya orang yang begini tak lama hidupnya, mati muda. Iya, karena pekerjaan itu harus dijiwai. Jiwa kita itulah yang memotivasi kita untuk mengajar. Berangkat dari rumah, langkah kaki kanan, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka selama langkah kaki di lokal mengajar itu bernilai ibadah. Tapi kalau orang tidak menjiwai profesinya, pagi mau berangkat sudah gatal kepalanya. Menghadapi anak-anak ini lagi, ada yang ingusnya meleleh, ada yang tak mandi, ada yang telinga bernanah, ada yang, mohon maaf, hilang selera makan kuih gara-gara. Maka mengajar ini adalah seni. Seni mengekspresikan apa yang ada di kepala kita. Masalah mata pelajarannya apa? Ya masing-masing. Ustaz sejak kapan mengajar? Mak saya guru mengaji. Mak saya ibu rumah tangga. Di rumah tetangga-tetangga dekat rumah datang ke rumah belajar. Kalau mak saya tak bisa, masuk asisten dosen saya. Oke, kalau mak saya memasak di dapur, saya menggantikan dia. Umur saya waktu itu kelas 3 SD. Kelas 3 saya sudah mengajar. Kawan-kawan sebaya saya. Makanya kawan-kawan sebaya itu cium tangan sama saya. Saya sudah ditempah menjadi guru dari kecil. Guru Al-Quran. Nasib baik, saya tahun 1992 berangkat haji ke Makkah Al-Mukarramah. Waktu itu umur saya 15 tahun. Kelas 2 sanawiyah. Pulang belajar di pesantren, ada namanya pelajaran fikih. Di fikih itu ada fikih sholat, ada fikih puasa, ada fikih zakat, ada fikih haji. Jadi guru itu tak pede maju ke depan karena dia belum haji. Di situ ada Haji Abdul Somad. Kata dia, Abdul Somad, saya duduk, kamulah mengajar. Nah, maka waktu di sanawiyah saya mengajar khusus kitab haji saja. Maka sudah tentu nilai saya tinggi di mata pelajaran itu. Jadi saya ditempa untuk mengajar. Mungkin Allah sudah membentuk saya harus menjadi guru. Makanya ceramah di depan guru ini
Memang agak grogi juga, tapi taklah pala grogi sampai hilang bahan. Selesai itu tamat saya dari Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu. Selesai dari sana saya masuk IAIN Susko, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Tak selesai, hanya 2 semester saja. Bukan DO, tidak. Bukan pula karena diusir karena jahat narkoba, bukan. Tapi karena saya lulus 100 mahasiswa Indonesia mendapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir tahun 1998. Saya pun berangkat. Pulang dari sana, balik ke kampung halaman di Pelalawan. Lalu kemudian saya merasa tak cukup kuliah S1, saya pingin S2. Tapi di Pekanbaru mahal. 1 semester 5 juta. Sidang terbuka 10, tertutup 15. Buka tutup 25. Tak ada duit. Jadi saya pergilah ke Malaysia. Karena katanya di Malaysia itu bisa sambil kerja. Macam-macam kerja. Di antaranya salah satu adalah menjadi guru lagi. Guru apa? Guru mengaji. Profesi yang lama. Saya mengajar juga di Tadika, Taman Pendidikan Al-Quran. Menghadapi anak-anak. Ramai, macam-macam bentuknya. Lalu kemudian tak lama saya di Malaysia, hanya setahun saja. Sama macam nasib di IAIN, 2 semester. Di Malaysia UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya pun juga tak lama di Malaysia itu dapat lagi program tawaran. Indonesia mendapat beasiswa 15 orang ke sebuah tempat namanya Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Terjemahan Inggrisnya Kingdom of Morocco. Kita menyebutnya Kerajaan Maghribi atau Maroko. 2004 saya sampai di Maroko dan mengambil program spesialisasi bidang hadis di sebuah tempat namanya Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis rumah hadis. Karena memang di situ tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar tafsir, tidak ada belajar bahasa Arab, hanya belajar hadis saja. Ada orang kaya diwakafkannya rumahnya ke Raja Maroko, Raja Hasan II, maka dibuatlah lembaga itu Institut Darul Hadis. Dan saya kuliah di sana selesai akhir 2006, lalu kemudian pulang. Hanya saja titelnya di ujung itu D, disangka orang doktor, padahal itu S2 saja. Maka tadi waktu dipanggil doktor, itu saya anggap doktor doa. Saya S2. S1 di Mesir, S2 di Maroko. Banyak jamaah bertanya, Ustaz katanya dulu S2 di Maroko. Ya, dekat dari Maroko Pak Ustaz. Inilah, kalau guru tak akan mungkin dia bertanya begitu. Andai pun dia bertanya, tentu pelan-pelan. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Kenapa Ustadz kuliah jauh betul? Disitulah kuliah yang gratis. Saya suka yang gratis-gratis. S1 di Al-Azhar 4 tahun gratis. 2 tahun di Maroko gratis. Kenapa Ustadz tak ambil S3? Belum dapat yang gratis. Jadi kemudian pulang ke Pekanbaru, membawa 2 ijazah LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Baca koran Riau Pos, penerimaan dosen 30 orang di UIN Suska. Oh, ini tempat aku kuliah dulu, IAIN. Sekarang aku tinggalkan lama, berubah menjadi UIN. Maka jangan lama-lama ditinggal, berubah dia. Lalu kemudian datanglah saya ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya UIN Suska menerima dosen 30 orang. Betul. Saya mau daftar jadi dosen, Bu. Ya, Pak. Begini ya, Pak. Syarat dosennya harus S2. Tak yakin dia saya S2. Gini orang. Saya buka ijazah saya tunjukkan, nih ijazah saya. Ditengoknya lama. Apa ini kata dia? Tak pula bisa dia bahasa Arab. Tunjukkan sama pegawai atasan di dalam.
Keluarlah atasan itu. Tengoknya. Abdul Somad. Masih ingat dia dengan saya. Dosen saya dulu bahasa Inggris. Pak Darul Qutni. Abdul Somad. Iya Pak. Kemana saja hilang? Hilang kata dia saya. Astagfirullah. Diterimalah saya. Rupanya UIN tahun itu sedang buka 2008 pembukaan World Class University, kelas internasional yang mengajarnya pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa isyarat. Karena dilarang bahasa Indonesia. Jadi diteleponlah saya oleh ketua jurusan Dr. Nur Hadi Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adinda Abdul Somad. Iya Kanda. Katanya baru pulang dari Maroko. Iya Bang. Bisa mengajar di kelas internasional. InsyaAllah. Pakai bahasa Arab. Oke, I am coming. Nah, sejak itulah saya mengajar sampai hari ini. Dan hari ini dipertemukan dengan Bapak Ibu. Apakah saya mengajar? Na'udzubillah. Tidak, sama sekali tidak. Kualat saya mengajar Bapak Ibu. Ini duduk membelakangi orang-orang besar ini pun kalau salah-salah berbisul punggung. Maka saya mohon maaf. Abdul Somad di depan ini hanya sedang bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Mungkin ada yang pernah dia tengok, dan pernah dia baca, ada yang pernah dia dengar. Dan tentu yang pernah Bapak Ibu baca lebih banyak daripada yang dibaca Abdul Somad. Jadi kalau ada Bapak Ibu menengok, ini ustadznya, iya, dia pula mau menceramahi kita. Dia baru merangkak, kita udah jadi guru. Saya tidak menceramahi, tidak. Saya hanya berbagi cerita bahwa guru, orang yang digugu dan ditiru gaya bicaranya, cara mengajarnya. Kalau kita tidak menekuni profesional kita dengan profesi kita yang mulia ini, kita akan selamanya tersiksa dalam kehidupan yang panjang. Tersiksa di dunia karena kita terpaksa mengajar, lebih mengerikan lagi tersiksa di akhirat karena duit yang kita makan gaji APBN itu haram karena kita tidak menunaikan amanah sebagai seorang guru. Dunia susah, akhirat melarat. Satu sel dengan aku di akhirat. Dan sebab itu maka kalau setelah mendengar tausiah saya ini, Bapak Ibu guru merasa merenung-renung, nampaknya aku tak layak jadi guru, maka resign ajalah balik dari sini. Jadi apa? Banyak pekerjaan lain. Ada yang dia tak sanggup menghadapi orang. Saya lebih suka menghadapi monitor komputer. Dia memang cocoknya di belakang meja. Karena di Amerika itu guru mesti direview, ditinjau ulang kelayakan dia. Setiap 1 semester 6 bulan, murid-murid memberikan masukan kepada pengawas apa? Kuesioner, layak tak orang ini jadi guru? Ternyata kuesioner banyak mengatakan dia tak layak, murid malah stres menghadapi dia, maka dia dengan amat sangat mohon maaf ditarik. Anda tidak layak jadi guru, untuk sementara Anda diletakkan dulu di belakang meja, ngetik-ngetik aja dulu. Kenapa? Karena memang dia hanya akan merusak anak-anak itu. Kalau dia terus diperlakukan sebagai pendidik, dia tidak mendidik, dia merusak. Bayangkan anak-anak kecamatan Bantan yang mestinya bisa bersaing tahun 2030 dengan orang Malaysia, dengan orang Thailand, dengan orang Filipina, karena ini tempat strategis. Otak mereka mesti cerdas, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya oke, pendidikan kimia, fisika, biologinya hebat, dia bersaing. Tapi karena gurunya dulu membuat dia stres, bodoh, akhirnya dia tidak bisa bersaing secara internasional. Dia hanya menjadi kuli di tengah bangsa yang hebat ini. Gara-gara siapa itu? Gara-gara kita. Dan kita dimakan cacing tanah. Tidak pernah meninggalkan perbuatan yang baik. Memangnya Ustaz Somad layak jadi guru? Entahlah. Bapak Ibu tanya mahasiswa-mahasiswa saya, layak tak Ustaz itu jadi guru? Rata-rata mereka mengatakan layak. Kalau yang nanya saya. Tapi kalau bapak yang nanya, mungkin mereka mengatakan Ustaz itu mau ngamuk-ngamuk aja bawaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah, apa kata Mbah Maimun Zubair, ulama besar, sepuh di antara ulama tertua sekarang, murid langsung dari Hadratus Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah. Kalau kau harapkan muridmu itu pintar, kau stres. Kalau kau harap datu lokal itu 30 semuanya mau pintar seperti engkau, kau stres. Lalu bagaimana? Ajar saja mereka. Mereka bisa, mereka mampu, yang tak mampu apa boleh buat, dengan kita kerahkan segenap kemampuan. Setelah itu kita berharap satu di antara mereka nanti akan menarik tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Saya dulu termasuk yang memaksa mereka mesti seperti saya. Saya menyelesaikan di depan mahasiswa itu saya sampaikan. Tahu kalian saya menengok mereka main-main ribut, saya naik emosi saya. Naik cacing saya nengoknya. Tahu kalian saya ini siapa? Saya ini menyelesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Habis itu saya menyelesaikan S2 setahun 10 bulan. Saya tulis tesis saya 300 halaman. Bahasa Arab, depan orang Arab. Diuji di negara Arab. Lulus saya. Kalian main-main depan saya. Lama-lama saya pikir capek juga orang-orang. Iya, sekarang suara masih kuat. Kalau udah 10 tahun lagi, tahu saja. Jadi guru itu tak usahlah terlalu. Jangan kau paksakan mereka harus seperti engkau Abdul Somad. Kau ajar saja sesuai kemampuanmu, lalu kau husnuzan pada Allah. Mudah-mudahan salah satu dari mereka itu menarik tanganmu ke dalam surga Allah. Kita yang memasukkan mereka. Tidak. La tuzakku anfusakum. Siapa ente? Siapa engkau hai Abdul Somad? Hamba Allah yang dhaif, dititipkan Allah ilmu, dititipkan Allah bakat, dititipkan Allah SK PNS. Dengan itu kau mengajar mereka. Saya nih Pak Ustadz, mohon maaf, kan bukan guru bahasa Arab. Saya kan bukan dosen akidah. Saya kan bukan mata pelajaran agama Islam. Saya ngajar bahasa Inggris Pak Ustadz. Apa ada pahalanya? Ini banyak orang sekarang salah paham. Dianggapnya yang dapat pahala kalau guru tajwid, dapat pahala kalau guru Al-Quran. Kalau dosen bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, tak ada pahalanya. Bahkan ada sebagian orang mengatakan jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa orang munafik. One dibaca wan. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa orang kafir. Saya menggalakkan, memberi motivasi guru yang mengajar bahasa Inggris zaman sekarang, itulah yang paling besar pahalanya. Kenapa? Ceramah Ustadz Abdul Somad direkam, diupload ke internet. Bapak Ibu tinggal buka saja www.youtube.com, tulis di search Abdul Somad LC, enter, berserak-serak video di situ. Tapi hanya bahasa Indonesia. Tiba-tiba datang anak SMP Bantan, ditontonnya, dia kreatif, dibuatnya translate-nya ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkannya. Habis itu dia ketemu dengan kawannya yang kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi. Tolong masukkan transkrip. Berdua mereka mengolah video itu. Jadilah video ceramah Abdul Somad, subtitles by English language, dibaca oleh Donald Trump. Pas dia sedang cari-cari Islam teroris, pas ada satu video di situ. Abdul Somad langsung dipanggilnya agen CIA. Come here, kill him. Yang ketawa bisa bahasa Inggris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi tidak mesti ngajar Al-Quran, ngajar fikih. Ini otak-otak sekuler ini. Orang sekuler membagi dua. Yang ngajar bahasa Arab dapat pahala, yang ngajar bahasa Al-Quran dapat pahala, yang ngajar tajwid dapat pahala. Adapun yang ngajar biologi, ilmu monyet, oh tidak begitu saudaraku. Dia memang mengajar biologi, tapi dia paham Al-Quran. Manusia itu diciptakan dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah,
Fakasawnal 'izama lahma, lalu daging membalut tulang. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kami ciptakan makhluk yang sempurna, bukan darah, bukan air, bukan daging, bukan tulang, tapi manusia yang utuh dan sempurna. Ditutup dengan ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Begitulah anak-anak didikku sekalian. Ternyata ilmu biologi yang kita pelajari dari barat ini sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Anak-anak itu akan mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Itulah yang disebut dengan integrated curriculum, integrasi antara pendidikan Islam dan umum. Sekarang guru biologi tak peduli agama Islam. Datang anak-anak di lokal nanya, "Bu, boleh nanya?" "Boleh." "Apa pertanyaannya?" "Saya baca di dalam Quran itu katanya manusia itu dari nutfah, Bu. Habis itu berubah jadi alaqah, habis itu berubah jadi mudghah. Apa hubungannya dengan biologi, Bu?" Jangan bawa-bawa agama. Kita sekarang sedang belajar biologi. Kalau mau agama, pergi wirid Yasin. Ini bukan guru Islam. Dalam Islam itu semua ada dikaji. Dari mulai langkah kaki masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sampai mau tidur nanti malam tutup mata, bismika Allahumma ahya wa amut, sampai kalau air nih kenapa ditutup? Nabi menyuruh air minum tak boleh dibuka, tutup. Tiba-tiba ketika dibuka masuk lalat. Wow. Itu yang disebut dengan poneng lalat. Banyak tempat lain itu pula masuknya ke dalam. Itu diatur dalam Islam. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke dalam tempat air minum kamu, apa yang dilakukan? Falyughmishu, celupkan. Oh, orang Islam minum air lalat. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, salah satu sayapnya membawa bakteri, wa fil ukhra shifaan, salah satu sayapnya membawa obat penawar. Dari sebelah ini datang bakteri, penyakit, merusak, tifoid, demam, malaria, tapi dari sini datang penawar. Bakteri yang ada di sini dimakan oleh bakteri, bakteri makan bakteri. Sekarang anak-anak kita tak ada diajarkan bakteri makan bakteri. Yang diiklankannya jeruk makan jeruk. Ibu tidak berkecil hati, mata pelajaran apapun yang dipelajari. Guru matematik tidak jauh dari rahmat Allah. Anak-anakku sekarang, kalian belajar ini logaritma. Logaritma diambil dari siapa? Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, tokoh Islam. Al-Khawarizmi, logaritma. Al-Jabru, dari kata bahasa Arab. Al-Jabru, Al-Gebra. Mereka yang membuat. Ibu yang mengajar IPA, anak-anak itu nanti masuk fakultas kedokteran, nilainya tinggi. Dari mana itu? Mereka menulisnya dengan nama Latin yang indah, dipatri, dipahat di Eropa, Avicenna. Padahal itu dari bahasa Arab, Ibnu Sina. Dia punya buku, judul bukunya The Canon of Medicine, 2 jilid. The Canon of Medicine, The Canon of Medicine. Padahal itu diambil dari bahasa Arab. The Canon Al-Qanun. Al-Qanun. Mereka payah menyebut qa karena banyak lemak babi di leher. Maka dia disebut The Canon of Medicine. Ustaz pernah lihat buku ini, bukan sekedar lihat. Saya pegang, saya buka, saya baca. Saya tak paham. Isinya tentang apa? Jenis pisau. Dari mulai bedah kulit, daging, urat, semua dia bahas. Siapa yang akan membahas itu? Anak didik, ibu, bapak yang dari awal dididik bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi jangan lupa seimbang. Dimotivasi dia, anak-anakku, kalian boleh tinggal di Kecamatan Bantan, tapi kalian bisa bersaing dengan anak yang lahir di Kuala Lumpur. Kenapa? Karena persaingan global mengedepankan isi otak. Tidak dilihat warna kulitmu, tak dilihat kau lahir di kecamatan mana, tapi kalau kau mampu bersaing, TOEFL, Test of English Foreign Language, kau bisa bersaing dengan mereka yang lahir di Kuala Lumpur, di Singapura. Kau tidak perlu malu. Kenapa? Yang dibawa adalah prestasimu. Tapi jangan lupa nak, bahasa Arab kau jangan lupa, karena belum pernah ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Inna solati, my praying.
Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Belum pernah saya tengok lagi. Rabbighfirli, please forgive me. Warhamni, please bless me. Belum pernah lagi. Semuanya pakai bahasa Arab. Maka jangan sampai dia hebat Inggris tapi tidak Arab. Yang satu hebat baca kitab kuning tapi mengejek bahasa Inggris. Tak bisa. Yang satu mantap bahasa Inggris sampai saking hebatnya orang Inggris pun tak paham. Tapi dia tidak mengenali bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan integrasi, menyatu. Ada dokter hebat bidang medis, ada saintis hebat sains teknologi, tapi tak hebat dalam Islam. Yang satu hebat baca Quran, hebat hadis, hebat bahasa Arab, tak menguasai teknologi. Berpisah. Maka menurut Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina yang dibunuh oleh agen Mossad, mengajar di Connecticut Temple University Amerika. Kata dia, yang bisa membangkitkan Islam bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan menyembelih orang Israel, tapi dengan menggabungkan sains dan Islam. Maka dia memunculkan sebuah teori integrated kurikulum. Ingin didirikan 2 universitas di dunia. Rencana mau didirikan di Jakarta, karena Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Apa mau dikata? Presiden tak setuju. Dia mengatakan ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Siapa namanya? Saya tak mau sebut nama orangnya, karena ini menjaga kode etik jurnalistik. Yang jelas tidak jadi universitas itu dibangun. Lalu kebetulan ada seorang angkatan belia Islam Malaysia yang bernama Anwar Ibrahim menerima tawaran itu. Kita lepas Pak Camat mau menghadiri acara satu lagi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hilang pula bahan saya. Insyaallah. Anwar Ibrahim. Lalu kemudian apa kata beliau? Setelah mendapat persetujuan, didirikanlah IIU, International Islamic University. 2 di dunia ini. Satu di Gombak, Kuala Lumpur, yang satu lagi di Pakistan. Insya Allah anak-anak kita dari Bantan akan bisa menembus tembok IIU itu insya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini wilayah terluar paling dekat dengan Malaysia, ancaman. Satu sisi sebagai ancaman, tapi di sisi lain sebagai tawaran untuk dekat ke negeri orang, punya prestasi internasional, siapapun namanya, dimanapun tinggalnya, bangkitkan motivasi kita, mati kita menghadap Allah. Guru biologi, guru fisika, guru kimia, guru matematika, pahalanya tetap mengalir tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah makna man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang pernah mengajarkan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukannya min ba'di, sesudah dia mati. Jadi pejabat, berapa lama bisa menjadi pejabat? 56 tahun pensiun. Sekarang ada katanya nambah umur 58. Itu pun kalau malaikat Israel tak datang duluan. Saya sampaikan ke anak saya, keponakan saya, aku ingin kalian jadi guru. Sudah saya sampaikan. Kenapa Ustaz ingin jadi guru? Karena saya melihat kehidupan yang paling bahagia dunia akhirat itu guru. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Pejabat, datanglah ke acara, disambut pakai baleho, selamat datang Bapak, foto besar-besar. Disambut pakai karpet merah, dipukullah kompang, kelempang, kelempong, kelempang, kelempong, kelempang, kelempong. Bapak pun bilang, selamat datang Bapak pejabat, la 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 la. Dulu dimuliakan, diagungkan, dimuliakan, disanjung, pantun, petata, petiti. Begitu pensiun, bub, habis. Jangankan disambut pakai rebana, disalami orang pun tidak. Apa yang terjadi? Mulai malu datang ke masjid, mengurung diri di kamar, stroke, stres, mati. Tapi guru tak pernah mengalami itu.
Guru tak pernah mengalami itu. Walaupun dia galak, walaupun dia garang, murid itu tetap senyum. Pak, ingat Bapak dengan saya? Tidak. Saya yang telinga bawah saya selalu Bapak jaga. Kenangan dia selalu manis. Itulah yang tak bisa dibayar dengan materi itu. Itulah yang tak bisa dibayar dengan uang itu. Saya baru pulang dari Rupan. Pembawa acara senyum-senyum dari awal. Apa dia nih senyum-senyum saya? Lalu setelah selesai acara, ingat Ustadz dengan saya? Tidak, saya mahasiswa Ustadz dulu. Waktu Ustadz baru-baru pulang, masih ganteng lagi. Tak lisut macam sekarang. Kebahagiaan. Pergi saya ke Siak, acara tausiah, bertiwa suatu mantap. Ustadz kenal dengan saya. Saya mahasiswa Ustadz dulu di Fakultas Ekonomi Fekonsos. Pernah saya ngajar di situ dulu Pak Ustadz, mata pelajaran agama Islam. Kebahagiaan seorang guru, dia tak pernah mengenal pensiun. Boleh jadi dia di lokal tidak lagi mengajar, dia tidak lagi dipakai di sekolah, tapi kontribusinya, bicaranya, ide pikirannya, dia tetap mengalir terus. Makanya kalau mau hidup tak pernah mati, menjadi guru. Buya Hamka seorang guru, sampai hari ini namanya disebut, tafsirnya dibaca, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kenapa? Karena dia mengajar guru di Masjid Al-Azhar Jakarta, menulis buku. Maka Bapak Ibu kalau punya kemampuan menulis, dua-dua mendukung, Diknas mendukung, sekolah mendukung, masyarakat mendukung, support, menulislah. Menulislah supaya apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Karena ketika kita mati, yang tinggal rumah besar, naik kita sampan di bawah tepi sungai Siak, ditunjukkan orang, Ustadz itu rumah Tengku Fulan, yang kata Pak Camat darahnya biru itu rumah Said Fulan, itu rumah Wan Fulan, itu rumah Pak Cik Fulan, itu rumah Datuk Fulan. Tapi dulu tahun 70-an, sekarang mulai lapuk, kaca-kaca mulai jatuh pecah, mulai dimakan rayap, mulai berjamur bercendawan. Tapi ada yang tak pernah mati. Apa dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama baik dan nama buruk, nama